juga kita kehadiran redaktur dari Detik Sport. Halo Iza. Sore hari ini. Tolong perkenalkan dia dong. Udah biasa dah. Oh iya udah biasa. Sama kita ada Mas Lukas di sini. Yang karena biasanya tuh kalau hadir tuh pada saat kemenangan-kemenangan aja ya. Kalau misalnya kita Sama ada preview sih. Oh, preview. Sama preview ya, sama memprediksikan kira-kira akan bagaimana ya. Tapi ini boleh bisa dibilang ini satu prestasi baru nggak sih buat Indonesia? Indonesia pernah lolos di 2014 kalau bareng Indra Safri yang aku kan belum kualifikasi. Lahir. Oh iya. 2014 udah lahir dong. Kan boneka Fudu kalau Oh aku. iya. Bukan orang. Dulu 2014 Indra Safri juga pernah meloloskan Indonesia. Waktu itu timnas U20 masih diperkuat oleh angkatannya Evan Dimas. Evan Dimas, Ilhamuddin Armain, terus Raffi Murdianto dan kawan-kawan lah. Ya, itu jadi kelolosan kedua Indra Safri tanpa jalur tuan rumah ya. Tahun 2018 Indonesia juga lolos tapi di kualifikasi kita peringkat 3, tapi karena kita tuan rumah jadi mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Asia U20. Gitu. Jadi karena kita, kalau ini kayak ini pure nih skill. Nah ini apakah bisa dikatakan kalau ya timnas kita tuh udah sebenarnya secara levelnya itu udah setara sama timnas papan atas di Asia Tenggara ya, di Asia gitu. Kalau dibilang sejajar ya berkaca pada dua keikutsertaan sebelumnya Indonesia masih belum bisa bisa bersaing sampai dengan tim-tim topnya. Ya. Raihan terbaik di 2018 itu sampai perempat final. Sementara di 2014 kita menjadi juru kunci grup di Myanmar. Jadi memang harus lebih berlatih lebih keras lagi agar bisa mewujudkan mimpi untuk berlaga di Piala Dunia U20 yang menjadi target untuk Indra Safri besok. Oke, itu sebenarnya kalau yang top-topnya itu yang paling bisa jadi momok buat Indonesia itu mana sih? Ya negara-negara dengan kultur sepak bola yang sudah bagus ya seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, terus ya Uzbekistan kemarin juga membuktikan diri kalau mereka juga bisa bersaing di papan atas gitu. Betul. Tapi ini juga sebetulnya menjuarai grup F juga sebetulnya bukan perjalanan yang pendek juga ya. Betul. Karena kan sebetulnya kemarin di pertandingan sebelumnya nih kita sempat dagdikdukser lah ya. Walaupun sebetulnya kita cukup optimis nih untuk tim U20 juga gitu. Dan yang aku mau bahas kemarin adalah dengan pertandingan terakhir ya yang membawakan kita Yaman ya. Iya, membawa Yaman. Karena mungkin santai ya. Yaman. Jeng. Yomen ya. Oh, Yomen. Bukan Yaman, salah. Yaman. Lawan Yaman ya kemarin kita Yaman membukakan mata kita ya. Sebenarnya ada banyak kekurangan di tim ini. Salah satunya adalah kita memang bisa mencetak gol lebih dulu, tapi kita kalah di lini tengah. Ada beberapa catatan untuk Indra Safri dan timnas U20. Salah satunya adalah para pemain kita itu terlalu banyak membawa bola. Jadi kadang-kadang sudah waktunya. Jadi bawa masing-masing gitu ya? Tidak. Jadi banyak dong di lapangan. Banyak membawa bola. Iya. Jadi lapangannya penuh bola. Satu. Bagaimana maksudnya banyak membawa bola? Keputusan mereka untuk kapan mengoper, kapan mengiring bola, kapan melewati lawan itu masih kurang ya. Jadi benar-benar. ketika kita susah-susah merebut bola dari lawan, akhirnya bola itu dengan waktu yang singkat bisa hilang, bisa kerebut ya dikuasai lawan lagi. Ditambah kemarin ya kita kayak merasa inferior gitu di lini tengah. Kita kalah duel, mengalirkan bola juga tidak bisa leluasa karena semua jalurnya juga sudah ditutup. Itu berkaitan dengan taktik kita yang terlalu mengandalkan sisi sayap ya kemarin. Jadi dua sayapnya sudah ditutup, kita kebingungan mau ngapain gitu. Oke, taktik atau mental juga, mentalitasnya nih? Taktiknya memang sudah dipelajari kan dari dua pertandingan sebelumnya. Pas lawan Maladewa kita menang 4-0. Dan itu juga kesulitan babak pertama dengan pertahanan rendah dari Maladewa. Terus yang di melawan Timor Leste kita beruntung karena bisa mencetak dua gol cepat. Nah dari situ kan kelihatan bahwa taktik timnas U20 itu memang mengandalkan sisi sayap dengan cutback dan serangan-serangan cepat dari sayap. Di melawan Yaman itu sudah diantisipasi, jadi kita kesulitan untuk menciptakan peluang kemarin. Beruntung
satu umpan panjang yang dari lini belakang dikuasai oleh Muhammad Ragil dan akhirnya mengirim umpan ke tengah, bisa diselesaikan oleh Jens Raven untuk membawa keunggulan lebih dulu. Nah, ini kita beruntung karena ada sedikit berbau offside dan memang Jens Raven bisa memanfaatkan peluang setengah bahkan bukan peluang bersih ya untuk menjadi gol. Nah, tidak beruntungnya lagi ya kita lengah di akhir babak pertama, akhirnya Yaman bisa mencetak gol penyeimbang. Oke, nah itu berarti PR yang harus dipecahkan sama timnas itu berarti adalah memperkuat di lini tengahnya tadi ya? Ya, harus inilah, harus ada game plan lagi selain menyerang sisi sayap dan bagaimana bisa transisi antar pemain dan jarak antar pemain itu jangan sampai jauh lagi. Kemarin transisi kita sangat lambat baik saat akan melakukan serangan balik itu pemain kurang dukungan dari pemain lainnya. Jadi opsi operan itu akan sangat sedikit. Sehingga ya balik lagi serangan baliknya tidak akan berbahaya dan nggak akan optimal juga kalau cuma mengandalkan 1-2 pemain saja. Stamina juga cepat terkuras ya kalau main pemain yang lari-lari, stamina akan menjadi boros stamina. Iya. Karena ya gimana pun juga teamwork. Benar. Ya. Makanya di situ di lapangan tuh ada 12 pemain. 11 pemain. Yang satunya ini pelatih. Supporter kan pemain 12. Oh iya. Benar. Tapi ini tentunya juga perjalanan yang cukup panjang bersama dengan Indra Syafri juga karena katanya ini kali ketiga. Ya kalau kadang hari ini kali kedua. Kali kedua. Ini kali ketiga. Kali ketiga. Ini mengantar timnas Indonesia ke Piala Asia U20. Berarti kan memang sebetulnya sudah paham lah karakter. Ada pengalaman, sudah paham karakter, sudah tahu juga kira-kira siapa. Ya kalau misalnya mau melawan siapalah udah bukan pertama kalinya bertemu dengan negara lain gitu di Asia. Di 2014 juga pernah menghadapi Uzbekistan, Australia dan itu membuat Indonesia harusnya memetik pelajaran kita kalah besar di sana kan. Terus di 2018 kita juga sudah lolos dari fase grup tapi gagal ke semifinal, kalah di perempat final. Dengan target untuk lolos ke Piala Dunia di tahun berikutnya, tahun 2025 kan kita akan menjalani Piala Asia di Cina. Nah, di Cina itu kita mendapatkan target untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk mencapai target itu kita harus berbenah banyak banget sih untuk bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia U20. Nah, tadi kan sempat dibahas di awal tuh kan ada peran kunci dari Jens Ravens ya. Nah, sebenarnya ada apa namanya? Pemain-pemain unggulan lain sebenarnya yang bisa lebih dioptimalkan nggak sih perannya gitu? Sejauh ini kita memang terlalu bergantung sih sama Jens Raven karena ya memang dia mempunyai bekal semuanya ya, kayak finishing dia cukup bagus, bahkan kemarin di Yaman itu membuktikan bahwa Jens Raven mempunyai kualitas yang bagus, bagaimana dia tenang di kotak penalti, dijepit oleh dua lawan dia tetap bisa melakukan tendangan yang melewati sela-sela kaki lawan yang berujung gol. Oke, mungkin itu PR juga, makanya kenapa permainannya kurang apa ya, terlalu longgar, jadi transisinya juga terlalu lambat. Itu mungkin karena masih bertumpu sama satu orang ya. Padahal kan kita juga punya Welber Jardim ya. Welber Jardim tidak ikut di turnamen ini karena tidak mendapatkan izin ya dari klubnya. Kemarin berkabarnya begitu. Pantesan nggak nongol dia ya. Terus yang jelas sih kita harus banyak melakukan latihan taktik agar semua pemain itu bisa bergerak bersama, bisa bertanding bersama dan bisa mengalahkan lawan bersama-sama. Karena kalau cuma mengandalkan 1-2 orang pemain akan sangat mudah dimatikan oleh lawan. Dan mereka juga pasti udah bisa melihat nih dari ya mungkin dari awal babak pertama pun ya udah tahu mana-mana saja yang menjadi dalam tanda kutip andalan lah di jagoannya lah gitu di tim juga. Berarti ini kemarin juga terlihat Shin Tae-yong yang juga ini kemarin kan mencetak prestasi nih untuk abang-abangnya juga ya, yang juga punya prestasi baru lah untuk kualifikasi di Piala Asia 23 dan senior ya kemarin senior, betul. Ini kayaknya apakah mereka sebetulnya bisa berkolaborasi nggak sih untuk merumuskan formula gitu? Sebenarnya kalau untuk di dalam ruang pemain itu tanggung jawabnya menjadi Indra Syafri karena akan nggak enak juga buat Shin Tae-yong kalau merecoki apa yang menjadi kerja dari Indra Syafri. Itu kayak seperti apa ya, kode etik lah ya di antara para pelatih ya. Itu nggak etis lah kalau sampai dia
ikut campur dalam urusan timnas U20. Kalau sekedar nonton doang mah boleh lah ya. Kalau scouting Scouting sebenarnya menjadi tugas Indra Safri sebagai direktur teknik ya. Gitu ya. Dan jadi dia bukan sekarang dari tim seniornya ya. Nah, Indra Safri itu sebenarnya mempunyai semua tim kelompok umur itu mempunyai KPI kalau dia bisa menyumbangkan pemain untuk kelompok di atasnya. Kalau semakin banyak pemain-pemain yang diambil oleh tim di atasnya, berarti apa yang dilakukan itu adalah berhasil. Begitu. Jadi U23 bisa naik kelas ke senior. Dari U16 bisa ke 20, 20 ke 23, 23 ke senior. Itu berarti apa yang dilakukan selama melatih tim-tim itu berarti berhasil. Kaderisasinya jalan lah ya. Jadi gitu regenerasinya nggak akan mati. Regenerasinya. Udah lama nggak dengar kata kaderisasi. Kayak kesannya tuh kayak mahasiswa. Kita sedang melaksanakan kaderisasi gitu ya. Tapi ini ya kita happy, udah pasti happy banget. Tapi tentunya kita juga nggak boleh sampai lengah lah jangan ya. Jangan berpuas diri lah, karena masih banyak PR-nya. Nah, jadi seberapa besar nih peluangnya tim U20 untuk bisa? Kita harus menunggu hasil drawing dulu sih. Nah kira-kira siapa ya? Di grup F itu kita akan paling mungkin kita ketemu siapa nih? Potnya belum dibagi, nanti kita lihat dulu apa yang akan disiapkan oleh AFC ya. Nanti kalau kita dapat pot yang baik, ya mungkin kita akan terhindar dari beberapa negara kuat gitu. Seenggaknya di babak awal kita nggak ketemu tim kuat dulu ya. Pasti ada tim kuatnya, cuman 3 tim lainnya, 2 tim lainnya itu semoga ya yang jangan terlalu kuat begitu. Karena tim A tuh Suriah ya, betul ya. Jadi tuan rumah itu pasti Grup akan ada di pot A. Indonesia nanti kita lihat akan ada di pot berapa di saat pengundian. Yang harus ya kalau itu kan udah bukan di luar kuasa kita juga ya sebetulnya kita akan melawan siapa, tapi ya, yang jelas pada dasarnya di Piala Asia itu kita kan bermain melawan tim-tim yang elit ya. Karena sudah lolos dari kualifikasi itu pasti tim terbaik dari semua tim yang ikut kualifikasi. Tapi sebetulnya udah siap belum kalau misalnya kita tahun ini misalnya ternyata Dewi Fortuna sedang berpihak pada Indonesia terus kita menjadi juara baru di Piala Asia U20. Akan sangat sulit di sepak bola cuma mengandalkan keberuntungan. Iya sih. Karena memang ya tim nasional itu kan representasi dari pembinaan yang ada di negara kita kan. Ya selama pembinaan kita juga belum beres, kita akan sulit untuk berharap bahwa timnas kita akan berprestasi seperti itu. Jadi komisinya memang ternyata mereka nggak sampai ke babak selanjutnya gitu, nggak masuk semifinal mungkin. Itu nggak jangan terlalu menyudutkan pemain ya. Kita harus berefleksi berarti bahwa pembinaan kita belum sebagus itu gitu, dibandingkan negara lain. Untuk lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2026 kalau nggak salah itu kita harus lolos sebagai semifinal di Piala Asia U20 2025. Nah, ini gue punya pertanyaan menarik yang sebenarnya jadi pertanyaan mungkin banyak orang ya. Berkaca sama pemenang laga sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, itu apa sih yang bisa kita petik, yang bisa kita contek dalam hal pembinaan pemain kita gitu? Ya, kita harus mempunyai kompetisi yang jelas untuk berjenjang mulai dari U10, U12, U15, U16, U19 sampai akhirnya U19 itu adalah batas pemain bisa mendapatkan kontrak profesional. Dari situ baru kita bisa berbicara banyak lah. Ditambah lagi ya kurikulum sepak bola kita kan juga masih belum jelas ya. Indonesia itu kurang pelatih berlisensi, karena itu kita harus meningkatkan banyak aspek sih. Selain pelatih juga harus infrastruktur yang harus makin banyak. Kita nggak akan bisa belajar passing benar kalau lapangannya nggak benar. Iya benar. Paling possible nih dibangun di mana? Sebenarnya harus semua merata ya seluruh Indonesia, karena kita harus menjaring pemain juga nggak cuma di Jawa aja misalnya. Bahkan di Makassar, di Papua gitu kan juga terkenal sebagai gudang pemain sepak bola kan di Indonesia. Bahkan di Medan juga ada kemarin. Nah itu harus merata. Kalau kita mau menciptakan pemain, kita harus membuka peluang sebesar-besarnya sih. Jadi setiap lokasi, setiap provinsi malah harus dapat kesempatan yang sama ya untuk mencetak generasi muda sepak bola kita. Kita tidak akan tahu pemain bagus itu akan datang dari mana. Sebenarnya seperti itu. Semakin besar peluang
menciptakan pemain ya akan semakin banyak peluang untuk lahir pemain bagus di Indonesia. Iya, itu bisa jadi gift, bisa jadi obstacle juga karena negara kita besar. luas banget. Kepulauan, tapi kan, benar. Jadi memang selain yang tadi benar dikata Mas Lukas, selain fasilitasnya diperlengkap, tapi juga harus ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Percuma kita punya stadion bagus, pelatihnya nggak ada. Ada pelatihnya, harus ada pemainnya yang dilatih. Itu kan yang menjadi tantangan kita sekarang. Sementara ini ya kita melihat banyak di Instagram gitu. Lapangan yang habis ditanamin padi kita pakai main bola. Nah, itu kan juga akan bukan mengganggu lagi, itu tidak akan maksimal buat menghasilkan. Itu malah jadi gembur tanahnya. Pemainnya bukan jago, tanahnya gembur. Iya, pengen passing bola yang kelempar malah tanah gitu kan. Oriza Sativa ya, bibit padi. Oke, berarti kapan kita akan bisa menantikan dulu berarti ya? Ya, hasil drawingnya dulu. Nanti akan ada pengumuman dari AFC kapan waktunya dan di mana. Dan biasanya akan ada siaran langsungnya. Seperti itu. Dan berarti nanti akan bertanding nggak akan langsung di Cina ya? Untuk kualifikasi udah selesai. Jadi kita akan sampai ke putaran final yang akan berlangsung di Cina tahun depan. Oke. Baiklah kalau gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan dukungan? Kita tunggu aja bagaimana tim ini akan membenahi diri ya. Kemarin juga dibuka opsi akan memanggil beberapa pemain diaspora lagi kan untuk U19, U20 ya. Memang di turnamen yang di Toulon di Perancis udah ada beberapa pemain diaspora yang dipanggil, tapi sampai sekarang baru Jens Reven doang yang mendapatkan. Itu kalau kayak gitu statusnya berarti naturalisasi atau gimana sih? Itu prosesnya gimana tuh kalau kita mau mencaplok? Sebenarnya kalau secara memanggil pulang lah ya. Secara undang-undang kalau misalnya memang bapaknya atau ibunya langsung sebagai WNI, dia masih bisa memilih paspor kan sampai usia 18 tahun. Nah, tergantung pemainnya ini usianya berapa. Nanti baru setelah 18 tahun dia harus memilih satu aja karena Indonesia kan tidak menganut paspor ganda ya. Jadi dia harus memilih dia akan membela timnas mana dan mendapatkan paspor mana. Jadi sebetulnya tugasnya kita juga luas nih ya, ke scouting dari seluruh Indonesia sampai nyari-nyari juga nih bibit-bibit yang tersebar di bibit Indonesia di luar negeri juga gitu. Itu prosesinya berarti gimana tuh sebetulnya kalau misalnya mau mengambil mereka untuk kita lihat dulu garis keturunannya kan, karena kita menganut bukan, maksudnya tuh kayak nyarinya di mana terus biasanya ada tim scoutingnya sendiri sih, maksudnya yang pemain keturunan Indonesia siapa yang bagus baru akan ditawari nanti apa kamu mau. Ada talent hunternya juga ya. Kalau dia memang bagus ya dan dia mau membela Indonesia, kenapa tidak? Sesuatu yang lazim sih sekarang di sepak bola bahwa pemain-pemain dengan paspor yang mixed blood lah istilahnya, mixed blood itu bisa memilih negara mana yang dia pilih gitu untuk dibela. Tapi dengan itu jangan lupa juga kita harus menyiapkan pembinaan di negara kita sendiri. Karena ya percuma juga timnas kita bagus tapi pembinaan di negara kita sendiri nggak diurusin, seperti itu sih. Benar, karena memang tadi kan PR-nya adalah bagaimana membuat semua pemain itu bermain dengan level yang sama ya, biar tektokannya enak tuh oper-operan bolanya gitu. Ada presentasenya nggak sih kalau untuk di kelas U20 berapa persen bolehnya yang main kita dan mana yang naturalisasi? Sebenarnya nggak ada sih aturan seperti itu. Jadi ya tergantung kebijakan dari PSSI sendiri, dia mau memakai berapa orang dari timnas hasil dari binaan kita sendiri. Ya balik lagi, tapi kalau harga diri ya. Bukan harga diri, menurutku adalah ya itu tadi, timnas itu merepresentasikan bagaimana pembinaan kita di sini dan kondisi sepak bola kita. Selama pembinaan di sini belum baik, ya kita akan lebih banyak melihat pemain diaspora yang dipanggil oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Seperti itu. Tapi itu juga harus menjadi catatan PSSI. Kenapa kita nggak bisa melakukan pembinaan sendiri? Seperti itu. Padahal kurang luas apa nih negara kita? Betul, ya, luas banget ya. Jadi dan sekurang minat apa sih? Yang namanya kayaknya sepak bola masih menjadi satu olahraga yang paling populer, paling digemari lah. Paling digemari. Apalagi sebenarnya kan
dengan keterbatasan aja turnamen-turnamen antar kampung Tarkam itu juga punya bibit unggul sebenarnya, apalagi kalau difasilitasi dengan namanya infrastruktur yang memadai gitu kan. Tapi kita juga harus ingat bahwa untuk menciptakan pemain yang bagus itu harus dimulai dari usia paling dini, yaitu U9 atau 10. Mudah banget. Berarti gue masih bisa ya? Oh, bisa banget. 9 abad. Kita harus menggelar kompetisi dari situ, berjenjang, konsisten. Nah, nanti kita baru akan memetik hasilnya setelah 10 tahun kemudian. Gitu. That early ya. Jadi ini nanti bisa diselipkan juga untuk konten parenting ya. Ya, kalau mau main sepak bola dari umur 9 tahun. Iya, betul. Ya, atau mungkin ya dari usia kehamilan 9 bulan ya. Sering nendang atau enggak? Ya. Baiklah kalau gitu kita tunggu berarti ya, kapan hasil drawingnya dulu ya. Terus kemudian bertanding dengan siapa ya. Kalau jadwal pertandingannya memang belum ada ya. Belum ada. Belum ada yang nanti kita tunggu dulu yang hasil drawingnya dulu. Atau kan nunggu stadionnya beres buat konser dulu. Tapi di bulan ini juga bulan depan, ini masih September ya? Masih September terakhir. Besok udah. Ya, besok Oktober ya. Bulan depan timnas U17 juga akan berjuang untuk kualifikasi Piala Asia U17. Jadi ini tuh emang urutannya berdasarkan umur ya. Ya kan yang senior dulu kan kemarin bersama dengan kita terakhir melawan Australia ya. Iya. Dan kemudian sekarang U20, habis itu akan dilanjut U17. Iya. Ya U9 udah daftar dulu. Dan timnas senior akan bertanding lagi besok tengah bulan ini melawan Bahrain dan Cina. Gitu. Jadi banyak agenda sepak bolaan Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya punya